Episode 166. Tok, tok, tok. Clara menolehkan kepalanya mendengar suara ketukan pintu dari luar kamar bernuansa ungunya. Gadis cantik dan imut itu kemudian bangkit dari kursinya mencampakkan sebentar pekerjaan rumahnya dan melangkah menuju pintu untuk membukanya. Bunda, Clara tersenyum manis saat mendapati Indri berdiri di depan pintu kamarnya. "Kamu lagi ngapain, sayang?" tanya Indri lembut. "Clara lagi ngerjain PR, Bunda. Kenapa?" "Bunda punya tebakan buat kamu." Clara mengangkat sebelah alisnya bingung. Bundanya mengetuk pintu kamarnya hanya untuk mengajaknya main tebak-tebakan. "Apa?" tanya Clara pelan. "Tebak siapa yang datang yang sedang menunggu kamu di bawah." Clara mengernyit. Hari sudah petang, rasanya sangat tidak mungkin jika ada seorang teman datang ke rumahnya untuk sekedar bermain. "Ayah, salah," geleng Indri. "Kakek sama nenek, salah juga." Clara semakin bingung dibuat oleh bundanya. Dari situ kemudian menyerah dan menanyakan pada bundanya siapa yang sedang menunggunya. "Ada Dapa di bawah," bisik Indri. Kedua mata Clara membulat sempurna. Sedetik kemudian seolah senyum menggembang di bibirnya. Tanpa berkata apapun pada Indri, Clara langsung berlari cepat. Gadis itu sangat senang juga semangat mendengar Dapa datang dan sedang menunggunya. "Kak Dapa?" Dapa menoleh mendengar suara Clara. Pria itu kemudian tersenyum manis pada gadis imut yang sudah dianggap sebagai adiknya sendiri. Nana yang sedari tadi mengobrol dengan Dapa tersenyum dan memilih untuk bangkit dari duduknya membiarkan Dapa dan putrinya mengobrol berdua. Pelan-pelan Clara melangkah mendekat. Gadis itu mendudukkan dirinya di sofa tunggal yang tadi menjadi tempat duduk sang ayah. "Bunda bilang kakak nungguin aku ya?" tanyanya malu-malu. Dapa terus mengukir senyum manis di bibirnya. Pria dengan kemeja hijau toska itu meraih sebuket bunga yang dibawanya kemudian menyodorkannya pada Clara. "Ini buat aku," tanya Clara bingung tapi juga bahagia. "Iya," angguk Dapa menjawab. Clara langsung menerimanya. Gadis itu merasa sangat bahagia mendapat sebuket bunga dari Dapa. Clara memang menyukai Dapa, tapi Clara enggan mengatakannya dengan jujur. Clara sadar siapa dirinya dan Clara tidak mau rasa sukanya pada Dapa akan membuat Dapa merasa enggan untuk dekat lagi dengannya. "Ya sudah, kalau begitu aku pulang ya. Aku kesini cuma mau ngasih bunga itu buat kamu," senyum Dapa. Clara ingin Dapa tinggal lebih lama, tapi Clara tahu Dapa pasti kelelahan setelah seharian bekerja. Clara tidak mau mengganggu malam Dapa yang memang selalu Dapa gunakan untuk beristirahat. "Ya kak, aku antar sampai depan ya." Dapa menganggukkan kepalanya, kemudian bangkit dari duduknya. Pria itu mempersilahkan untuk Clara lebih dulu melangkah di depannya untuk mengantarnya pulang sampai depan rumah. "Kakak hati-hati ya." Clara menatap Dapa yang sudah berada di dalam mobilnya. Gadis itu berusaha menahan rasa bahagianya yang meluap-luap sekarang. Mendapat bunga dari Dapa benar-benar hal yang sangat langka, apalagi Dapa mengantarnya sendiri di hari yang sudah malam. "Ya, kamu lanjutin belajarnya." Clara menganggukkan kepala menjawab. Ingin sekali rasanya Clara berteriak saking bahagianya, tapi itu tidak mungkin bisa Clara lakukan sekarang karena Dapa masih ada di depannya. Clara melambaikan tangannya saat mobil mewah Dapa berlalu. Setelah mobil Dapa keluar dari pekarangan luas rumahnya, Clara langsung berteriak. Gadis itu meloncat-loncat sambil memeluk sebuket bunga pemberian Dapa. "Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya." Dari dalam rumah, Indri dan Nana tertawa melihat tingkah lucu putri tunggalnya. Mereka berdua tahu Clara sangat menyukai Dapa, jadi mereka maklum jika Clara sampai begitu bahagianya memekik mendapat bunga dari Dapa. "Tumben kakak baru pulang jam segini." Dapa berhenti melangkah saat mendengar suara Davi. Pria itu menoleh kemudian melangkah mendekat pada adik kembarnya yang duduk di kursi panjang di teras rumahnya. "Diva mana?" tanya Dapa mendudukkan dirinya di samping Davi. Davi mengedikkan kedua bahunya. Pria itu kemudian menghela napas, ekspresinya sangat tidak semangat. "Masih takut diduluin sama Diva?" tanya Dapa meledek adiknya. Davi berdecak, itu juga adalah salah satu yang membuatnya merasa sedikit kepikiran. Tapi Leni, gadis itu, lebih menguasai pikiran Davi kali ini. "Leni dingin banget sama aku kak hari ini. Dia bahkan menolak untuk aku jemput dan memilih pulang bersama rekan kerjanya." Dapa mengernyit. "Kenapa bisa begitu?" Davi menggelengkan kepalanya. Davi juga tidak tahu apa sebabnya. Tapi Davi merasa tidak pernah melakukan kesalahan apapun pada kekasihnya itu. Dapa menatap adik kembarnya yang terlihat sangat tidak bersemangat.
Dava juga kasihan pada Davi yang sepertinya sangat mencintai Leni. "Kamu apa berniat serius pada Leni?" tanya Dava terus menatap Davi yang duduk di sampingnya. Davi tertawa pelan. "Jangan pura-pura bodoh, Kak. Setiap orang berhubungan pasti berniat serius, bahkan mungkin ABG sekalipun, apalagi aku dan Leni yang udah dewasa." Dava menganggukkan kepalanya. "Boleh aku jujur?" Davi menoleh dan mengernyit menatap kakak kembarnya. "Apa?" Dava kemudian meluruskan pandangannya. Mungkin akan lebih baik jika Davi juga tahu. Mungkin memang akan sulit bagi Davi, tapi Dava yakin adiknya bisa bijak menyikapi masalahnya. "Papa punya masa lalu yang kelam dengan ibunya Leni, Tante Ariana." Davi mengernyit. Setaunya keluarga mereka tidak saling mengenal. "Kamu tahu Davi, Tante Ariana itu mantan istri Papa?" Kedua mata Davi membulat mendengarnya. Pria itu langsung memikirkan posisi mamanya saat itu. "Lalu Mama?" Dapat tersenyum kecil. "Mama adalah istri kedua Papa. Mama juga baby sister Papa saat Papa pura-pura buta." "Apa Papa selingkuh sama Mama?" Dava menggelengkan kepalanya. Pria itu kembali menoleh dan menatap pada adiknya yang mungkin salah menangkap ceritanya. "Tante Ariana yang hianati Papa dengan berselingkuh sama Om David. Tante Ariana bahkan meminta Papa untuk menikahi Mama yang saat itu hanya pegawai di kafenya." Davi menelan ludahnya tidak percaya. Yang Davi tahu Ariana adalah seorang ibu yang sangat lembut, penuh kasih sayang juga perhatian. Ariana bahkan bersikap baik padanya, tidak sepertinya papanya yang cuek dan dingin pada Leni. Papa juga pura-pura buta saat itu untuk mengetes dan menyelidiki Tante Ariana yang ternyata malah semakin menjadi-jadi dengan Om David. Tante Ariana bahkan pernah melakukan hal yang tidak seharusnya di depan mata kepala Papa bersama Om David. Kedua mata Davi memanas. Davi tidak menyangka kedua orang tua gadis yang sangat dicintainya adalah orang yang pernah menyakiti papanya. "Sekarang kamu tahu kenapa Papa bersikap dingin sama Leni kan?" Air mata Davi menetes. Davi bisa merasakan bagaimana sakitnya Marvel saat itu hanya dengan mendengar cerita dari Dava. "Tapi kenapa? Kenapa Papa nggak ngelarang aku buat dekat bahkan pacaran sama Leni? Kenapa Papa nggak pernah cerita sama aku, sama kita?" Dava menghela napas dan menepuk pelan bahu Davi. "Papa nggak ngelarang kamu, dia sayang sama kamu. Dan Papa nggak cerita karena Papa nggak mau membuka luka lamanya. Kakak harap kamu paham."